Renungan pada hari ini dari Ester 2 ayat 1 sampai 18 tentang kisah Ester. Kisah Ester seringkali kita lihat sebagai dongeng Cinderella di Alkitab. Seorang gadis yatim piatu yang menjadi ratu. Namun jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ini bukanlah sekedar keberuntungan, melainkan tentang tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Nah, berikut adalah poin-poin renungan kita pada hari ini. Yang pertama, Tuhan bekerja dalam kekacauan. Konteks bab ini diawali dengan kemarahan Raja Ahasweros yang telah memecat Ratu Wasti. Di tengah situasi politik yang tidak stabil dan keputusan raja yang emosional, Tuhan sedang mempersiapkan jalan. Seringkali kita merasa hidup kita sedang berantakan atau berada di bawah kendali orang-orang yang sulit. Namun ingatlah, Tuhan tidak butuh kondisi yang ideal untuk mengerjakan rencananya yang ideal. Dia bisa memakai keputusan manusia yang cacat sekalipun untuk menempatkan kita di tempat yang Ia inginkan. Poin yang kedua, memiliki daya tarik yang berbeda. Pada ayat 9 dan 15, Alkitab mencatat bahwa Ester menimbulkan kasih sayang pada Hegai, penjaga para perempuan, dan pada setiap orang yang melihatnya. Nah, apa rahasianya? Yaitu ketaatan dan kerendahan hati. Ester tidak meminta apa-apa selain apa yang disarankan oleh Hegai pada ayat 15. Dan di saat gadis lain mungkin meminta perhiasan termewah agar menonjol, Ester tampil dengan kesederhanaan dan percaya diri. Kecantikan luar dan dalam. Kecantikan fisik memang membantu, tetapi kasih sayang yang ia peroleh adalah anugerah dari Tuhan. Apakah kita terlalu sibuk memoles tampilan luar agar dunia mengakui kita? Atau kita lebih fokus membangun karakter yang memancarkan kemuliaan Tuhan? Poin yang ketiga, masa persiapan yang tidak instan. Pada ayat 12, sebelum bertemu raja, para gadis harus melewati masa perawatan kecantikan selama 12 bulan. 6 bulan dengan minyak mur dan 6 bulan dengan rempah-rempah. Dan ini adalah masa pemurnian. Tuhan seringkali menaruh kita dalam masa persiapan yang membosankan atau terasa lama sebelum Ia mempromosikan kita. Jangan mengeluh di masa persiapanmu. Mur seringkali melambangkan penderitaan atau pembersihan. Tuhan sedang membentuk kapasitas kita agar saat kita sampai di istana, kita memiliki mentalitas seorang ratu, bukan lagi seorang tawanan. Kemudian poin yang keempat, kasih karunia di atas segalanya. Pada ayat ke-17, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Ester bukan satu-satunya yang cantik di sana. Ada ribuan gadis cantik lainnya. Namun yang membedakan Ester adalah perkenanan Tuhan. Keberhasilan Ester bukan hasil usahanya semata, melainkan karena Tuhan memilih untuk sebuah misi yang lebih besar, yaitu menyelamatkan bangsanya. Kesimpulan dari bacaan kita pada hari ini, bahwa Ester adalah bukti bahwa asal-usul kita
baik seorang yatim piatu dan orang asing, tidak membatasi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jika hari ini kita merasa kecil atau tidak berarti, percayalah bahwa Tuhan sedang menenun rencananya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memegang kendali atas hidup kami. Ajarlah kami untuk setia di masa persiapan, tetap rendah hati saat kami diberkati, dan selalu ingat bahwa setiap posisi yang kami miliki adalah alat untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.